A Working Man adalah film aksi arahan spesialis kriminal, David Ayer, yang naskahnya ditulis bersama Sylvester Stallone. Ayer kembali berkolaborasi bersama aktor laga Jason Statham, setelah tahun lalu sukses kritik dan komersial melalui The Beekeeper. Selain Statham, menampilkan pula aktor David Harbour dan Michael Pena, walau peran keduanya tak dominan. Lagi-lagi, Statham bermain dalam premis yang mirip dengan The Beekeeper, namun kini terfokus pada sisi investigasi dengan selipan aksi khas sang bintang tentunya. Tidak seperti Taken, plot penculikan gadis remaja, di mana sang protagonis harus berpacu dengan waktu, A Working Man memainkan plotnya lebih sabar. Informasi adalah sesuatu yang menjadi tuntutan protagonis. Dan informasi pula yang ia dapatkan dengan segala cara. Ini adalah plot rutin bagi Statham. Hanya sedikit bedanya adalah banyak pihak terlibat, sehingga plotnya mudah terantisipasi karena lazimnya masalah akan terselesaikan dalam satu momen. Ketimbang Beekeeper, kualitas plotnya memang sedikit di bawahnya. Ada trik tersendiri dalam menampilkan bakat Jason Statham. Kendaraan Statham yang paling cocok adalah adegan yang memberikan kedipan mata ke kamera sekaligus pukulan ke tenggorokan. Jenis film yang merangkul absurditas bawaan bintang Inggris tersebut, serta kemampuannya untuk secara meyakinkan menghancurkan milisi mafia Rusia, hanya dengan menggunakan tinjunya, dan tengkorak lembu yang dihias dan dipasang di dinding. Film terbaru Statham, di mana ia berperan sebagai Levon Chade, seorang pensiunan marinir yang menjadi kontraktor bangunan, yang dituntut untuk mengasah keterampilan membunuh dan menyelamatkan putri majikannya yang diculik, menghasilkan kekacauan yang menghancurkan muka. Namun, kesenangan tersebut dirusak oleh dialog yang terlalu dikunyah, kata-kata beraksen Rusia yang tidak jelas. Pada akhirnya, A Working Man menganggap dirinya terlalu serius untuk sebuah film yang tanpa ironi menggunakan Moonlight Sonata karya Beethoven sebagai motif musik yang berulang. Statham setidaknya terlihat seperti seorang profesional, kuat, keras kepala, janggutnya yang terawat sempurna tidak pernah diragukan, fisiknya yang bersudut tetap kaku seperti sebelumnya. Sekarang berusia 57 tahun, dia tidak selincah dulu, tetapi dia masih meyakinkan. Namun aksi di sini benar-benar datar, keahlian Chade yang banyak digembar-gemborkan, sebagai mantan marinir kerajaan tidak pernah menarik. Langkah terbaiknya adalah mengintimidasi orang jahat dengan menuangkan sirup maple ke atas panekuknya. Selain itu, dia tampaknya kebal terhadap tembakan, tidak pernah dalam bahaya, tidak pernah ada bahaya drama atau ketegangan yang sebenarnya. Tidak masuk akal, bebas ketegangan, dan membosankan. Levon Chade, diperankan Statham, adalah seorang mandor bangunan yang bekerja pada sebuah kontraktor bangunan gedung bertingkat. Suatu malam, Jenny, putri remaja pimpinan perusahaannya, diperankan Michael Pena, diculik tanpa motif yang jelas. Pihak berwajib pun lepas tangan. Levon yang seorang mantan komando marinir Inggris bertekad untuk membantu mencari Jenny dengan segala kemampuannya. Investigasi yang berawal di sebuah pub tempat sang putri diculik, mengarah pada satu kelompok mafia Rusia berpengaruh di kota tersebut. Satu demi satu, Levon mencari informasi tentang Jenny, dengan selalu meninggalkan korban tewas secara brutal, yang ini tentu membuat pentolan mafia gerah. Entah bisa jadi disengaja oleh sang sineas, shot-shot di awal banyak didominasi oleh low angle yang sedikit mengganggu secara visual karena tidak terlihat natural atau wajar. Goyangan handheld kamera pun terasa kasar sehingga kurang nyaman. Namun seiring plotnya mengalir, shot low angle terasa semakin naik dan terasa lebih nyaman. Plotnya yang terasa hektik di awal, lambat laun, setelah separuh durasi, arahnya mulai jelas. Bisa jadi pendekatan estetik di awal memang disengaja sesuai dengan nature plotnya yang serba tak pasti. Working Man adalah plot rutin bagi sang aktor yang dijamin memuaskan para fans sang bintang dan penikmat genrenya. Dari sisi sang sineas,
Tak banyak kemajuan berarti setelah memproduksi film-film senada sepanjang 2 dekade silam. Hanya End of Watch dan Fury yang tercatat menjadi karya terbaiknya. Ayer pula yang menulis naskah Training Days yang membuat Denzel memperoleh piala Oscar untuk kategori aktor utama. Ini bermakna, sang sineas tahu persis bagaimana menulis naskah yang bagus. Stallone yang kali ini membantu menulis naskahnya, rasanya juga tidak banyak membantu. Untuk fans sang bintang, ini tentu adalah film yang wajib kamu tonton, walau bukan yang terbaik.